Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Fattahil Alim Alladhi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa 'inda al-malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala Allah subhanahu wa ta'ala inni fi surati Maryam inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Wa qala ta'ala fi surati al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Bulan yang khusus untuk ibadah puasa wajib. Jadi satu bulan penuh itu hari-harinya, hari-hari di bulan Ramadan itu hanya bisa digunakan untuk puasa wajib. Dan ibadah bisa digunakan puasa wajib, puasa Ramadan, itu aja. Di antara 12 bulan Ramadan ini menempati posisi paling puncak dalam keafdoliyahan. Afdoliyah dalam hal apa? Tentu dalam ibadah. Ibadah apa yang ada di dalamnya? Yang jelas selain sholat 5 waktu adalah puasa Ramadan. Ini yang wajib. Dan karena terakhir setelah bulan Ramadan itu ada juga ngarannya yang wajib zakat fitrah, zakatul fitr. Itu wajib. Selain yang wajib ini banyak ibadah-ibadah lain yang disuruh untuk mengerjakannya di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini kan di ayat tadi dipadahkan la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Jadi hasil daripada bulan Ramadan, outputnya itu menghasilkan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saum ini kalaunya dari sisi bahasa sebenarnya menahan diri, al-imsak, menahan. Jadi istilah imsak itu kalaunya dalam kitab fikih lain imsak istilah kita. Nah, imsak dahari jar. Lain. Ini imsak dalam kitab fikih itu maksudnya menahan diri. Menahan itu imsak. Imsakun an muftirin, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, itu kalau yang kita rancak azan pertama itu dingarani imsak. Nah, itu istilah wadah kita itu. Lain istilah fikih. Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, itu waktu bulik, jadi Sidin kan beranak, bulik ke kampung itu. Nah, Sidin ini mogok bicara. Yang diabadikan dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Aku bernazar kepada Allah yang Ar-Rahman, Maha Pengasih, sauman, puasa. Falan ukallimal yawma insiyya. Puasa apa maksudnya? Puasa bicara. Bernazar supaya puasa bicara. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 183 itu perintah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Nah, kutiba ini adalah petunjuk bahwasanya yang ngarannya asyam itu wajib. Nah, ini dalam kajian usul fikih. Jadi di mana tahu puasa itu wajib? Ketika redaksinya kutiba 'alaikumus syiyam. Di ayat lain kan ada juga pakai kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil hurr, ada tuh pakai kutiba, diwajibkan. Ini kutiba 'alal kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan umat terdahulu supaya bertakwa itu. Nah, bulan puasa ini pertama kali puasa ini diwajibkan itu pertama kali pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nah, maka dari itu Nabi ini sepanjang umur Sidin, dari diwajibkan sampai Sidin meninggal, Sidin puasa 9 kali. 9 kali aja.
Dari 9 kali itu maksudnya tahun 2 Hijriah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Sidin sampai 10 Hijriah aja. Sidin meninggal 11 Hijriah tapi bulan Rabiul Awal. Itu. Dan Sidin ba ucap la asuman natasa, seandainya Sidin aku hidup atau tahun kaina, aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Itu berarti Sidin berucap kemungkinan pada tahun 11 Hijriah. Karena itu tahun terakhir Sidin, ada kemungkinan itu. Dari 9 kali Sidin puasa, ini waktu Sidin hidup lah, 8 kalinya 29 hari. Sidin puasa 9 kali. Nah, 8 harinya itu 29 hari. Sekali haja, setahun sekali aja yang puasanya full 30 hari. Nah, itu kebiasaan Sidin. Kita ini enak ya Pak, melihat pengumuman pemerintah itu satu. Lalu yang kedua, rancak kita melihat di TV itu memang ada ilmunya itu. Ngarannya ilmu falak atau ilmu hisab. Itu ilmu menghitung kalender, arah kiblat. Itu ada ilmunya tersendiri. Karena di hari H atau sebelum hari H dilihat lagi gitu. Ru'yatul hilal. Hilalnya kelihatan atau ada? Nah, ada kemungkinan potensi ada kada sama dua kita nih di Indonesia nih, nah ada kemungkinan kada sama. Karena bila kita lihat kalender tuh kan tanggal 29 Februari itu 28 Februari itu 29 Sya'ban. Nah, bilanya malam Sabtunya kelihatan 1 Maret 1 Ramadan. Tapi bilanya kada kelihatan berarti 2 Maret. Sya'bannya kita 30 hari. Itu penentuan harinya. Mungkin orang ada bertakun, kenapa jar rancak di Saudi terdahulu pada kita. Nah, bilanya kita perhatikan Indonesia ini kan panjang seujurannya. Indonesia ini panjang negaranya tuh, nah, terbagi 3 waktu. Jadi Sabang lawan Merauke itu selisih waktunya tuh, posisinya jauh tuh, jauh. Posisi hilal di Merauke itu posisi paling timur. Misalnya jadi Merauke posisi hilal 1 derajat. Kita ini standarnya 3 derajat. Posisi hilal di paling timur itu misalnya 1 derajat. Nah, ketika bergeser dilihat di agak barat, misalnya di Sabang, nah itu pasti terbanyak. Misalnya situ 1 bisa jadi itu 1,5 atau 2 derajat. Pasti di barat terbanyak. Nah, makin geser ke Arab Saudi itu hilalnya bertinggi ya. Maka bisa jadi di hari yang sama, metodenya yang sama, wadah kita ada kelihatan hilalnya, di Arab Saudi kelihatan. Karena makin ke barat tuh makin hilalnya bertinggi. Nah, itu sudah. Lalu yang kedua, kita ini sebelah timurnya Arab Saudi. Eropa itu sebelah baratnya Saudi. Jadi bilanya di Saudi itu kelihatan hilal, di Eropa tuh tinggal mumpati Saudi. Nah, Eropa tuh kawannya mumpati Saudi, standar Saudi kawan, karenanya posisinya lebih barat daripada Arab Saudi. Kita mau mumpati Saudi, beda matlak, beda posisi. Nah itu kada awal lah. Secara hitungan ilmu hisab, ilmu falak itu kada awal. Itu penentuan awal Ramadan. Nah, mengenai berpuasa ini, sebelum Ramadan ini banyak pengarangnya nih, fadilahnya, keutamaannya di pengarangnya dikumpulkan oleh para ulama. Misalnya kayak ini fadilah puasa lah di surah Ahzab ayat 35. Was-shaimin was-shaimat wal hafizina furujahum wadz-dzakirat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum
maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi bagi yang di sini banyaklah kategorinya, hafizun hafizat, cuma ada shaimin shaimat, orang berpuasa. Ini orang berpuasa lah umum. Nah, orang yang berpuasa itu a'addallahu lahum, akan Allah sujudnya akan manglah, karena a'adda ini adalah fi'il madi. Fi'il madi itu maknanya telah Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang banyak agung itu. Nah, di hadis riwayat Imam Malik di kitab Muwatta dan Imam Bukhari, ini di Sahih Bukhari, ujar Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi ngarannya. Hadis qudsi ini adalah hadis Nabi tapi pakai qala Allah taala, nah itu. Tapi lain Al-Qur'an, lain. Hadis qudsi ini Nabi yang menyampaikan, redaksinya dari Nabi. Kalaunya Al-Qur'an itu melalui malaikat Jibril, dan redaksinya Al-Qur'an itu dari Allah taala langsung. Apa bunyi hadis qudsinya? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu 10 kali lipat. Satu kebaikan dibalas 10. Ila sab'i mi'ati dhifin. 10 sampai 700. 10 sampai 700. Satu kebaikan itu pahalanya bisa sampai 10, bisa berlipat lagi, bisa sampai 700. Illa siyama, nah kecuali puasa. Fahu wali wa ana jazibihi. Jar Allah taala amal ibadah kebaikan berataan itu hitungannya 1 dibalas 10, bisa juga sampai sampai 1 dibalas 700 banyak. Tapi puasa itu Allah yang membalasnya langsung. Artinya apa? Pahalanya ada kayak hitungan banyak benar. Itu yang puasa. Makanya di hadis lain, ini riwayat Imam Nasai, ujar Nabi, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu minhu jahannam, Allah jauhkan darinya neraka jahanam. Perjalanan berapa lama? Masirata mi'ati amin. Perjalanan 100 tahun kayak ini. Jadi dahulu itu salah satu mengukur jarak itu pakai waktu. Nah, ke sana berapa lama perjalanannya? 2 hari jaraknya. Nah, perjalanan yang safar itu 2 marhalah itu. Jadi perjalanan itu hitungannya tuh sehari, malam kada melakukan perjalanan sehari. Nah, ini perjalanan 100 tahun, berarti lawas jauh lah, berarti jauh nih, berarti Allah jauhkan gasan yang berpuasa. Nah, lalu di hadis lain, ini nanti kita mendengar lisaumi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Idza aftara fariha, apabila buka puasa gembira. Wa idza laqiyallaha fariha bisaumi, apabila bertemu Allah taala di hari kiamat, fariha bisaumi, dia gembira dengan hasil puasanya. Ada 2 kegembiraan. As-siyamu junnatun, puasa itu benteng, wa hisnun hasinun minan nar, dan benteng daripada neraka. Pokoknya ngarannya nih, puasa itu penangkal daripada neraka, menjauhkan daripada api neraka. Ini orang berpuasa. Nah, dan orang yang berpuasa ini umumlah sebujurannya kada puasa wajib ya, pokoknya orang berpuasa. Ujar Nabi, ada salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Doanya ini dikabulkan, tidak ditolak. Siapa-siapa yang 3 ini? Yang 3 inilah, pertama, as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai buka. Jadi salah satu amal ibadah yang jangan sampai tertinggal kita pas puasa adalah berdoa. Banyaki berdoa pas puasa tuh. Makanya kan rancak pas puasa tuh ada macam-macam doa.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wan nar. Barang aja doa apa Kak? Baca doa banyak-banyak. Karena apa? Doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa itu ibadah. Jadi misalnya pian kita nih berdoa imbas subuh setengah jam, berdoa macam-macamnya doanya. Doa dunia kah? Doa akhirat, barang aja pokoknya doa bertahan. Selama berdoa itu dihitung sebagai ibadah. Jadi jangan dikira doa itu adalah sekadar permohonan minta lawan Allah Ta'ala. Kada. Doa itu terus ada ibadah. Kan misalnya orang yang bersubuh nih loh, setengah jam mengaji, berarti apa? Dapat pahala mengaji. Setengah jam membaca selawat, berarti pahala membaca selawat. Setengah jam berzikir, membaca la ilaha illallah, berarti dalam setengah jam itu dapat pahala la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah. Setengah jam berdoa, panjang nih doanya, banyak, minta macam-macam. Setengah jam itu dihitung beribadah. Bentuk ibadahnya apa? Ya doa tadi. Semakin banyak berdoa, semakin banyak pahala. Semakin banyak berdoa di bulan puasa, ya semakin banyak dikabulkan. Walaupun teknis pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu rahasia. Maksudnya rahasia ya apa gerak? Memang di Al-Qur'an itu kan doanya astajib lakum. Tapi astajib lakumnya ini ujar para ulama bentuknya macam-macam. Ada yang memang dikabulkan sesuai permintaan, sesuai request gitu. Ada yang dikabulkan tetapi tidak langsung. Itu doa harapan dalam seminggu kabul, tapi dikabulkan bisa sebulan, bisa setahun. Gitu. Bisa juga Allah sampai keinget lagi pernah berdoa itu. Bisa juga doanya kada di dunia dikabulkan, tapi di akhirat doanya di dunia dikabulkan, di akhirat dikabulkan. Nah, bisa juga doanya ini diganti. Ganti apa maksudnya? Ganti penolak bala. Berdoa banyak, hari itu sebujurnya dapat musibah ban miris. Tapi karena berdoa kada jadi. Nah, kada jadi di cancel gara-gara tadi apa? Doa. Nah, itu. Lalu apalagi yang doanya tidak ditolak? Al-imamul adil, imam yang adil. Lalu yang ketiga, dakwatul mazlum, orang yang terzalimi. Ini juga kabul. Doa yang terzalimi. Doa yang terzalimi ini ngalih benar nih. Tetambahnya ada deh. Doa yang terzalimi. Tuh. Nah, di hadis lain, jadi bulan Ramadan tuh ada dua aktivitas penting kita. Satu, siang itu diisi dengan puasa. Lalu yang kedua, malam diisi dengan sholat. Ngarannya sholat tarawih. Nah, perlu diketahui Nabi itu di riwayatnya kada tarawih tiap malam turun ke masjid. Berarti kenapa Nabi kayak itu jar? Karena Nabi takutan kalau pindah tarawih ini diwajibkan. Amunnya kan rumusnya kayak ini, ulama tuh melihat bilanya Nabi rutin menggawe itu tanda hukumnya wajib. Nah, itu. Kecuali ada dalil lain, argumen lain yang memandangkan tawad wajib. Nabi ini takutan bilanya turun harus ke masjid, kalau pindah tarawih jadi wajib. Makanya zaman Nabi itu tarawih ini kayak masing-masing kayak ya kada kelihatan kebersamaannya. Karena tadi Nabi takutan diwajibkan. Cocok aja nano masjid seminggu sabnya bermaju dah. Nabi dasar kada tarawih juga. Nah, ada kok jadi dalil nih toh. Jakanya tuh nalah di masjid ini kosong tarawih. Karenanya tarawih di lain. Ya tarawih juga itu ngarannya. Masalahnya ini kosong dasar kada tarawih. Sembahyang isya aja. Kayak apa itu jar? Nah, ya sayang. Makanya dalam hadis itu, hadis sahih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang qama ini kan melaksanakan ibadah Ramadan termasuk sembahyang juga,
Nun tarawih tuh. Imanan wahtisaban, karena beriman kepada Allah Ta'ala, percaya lawan balasannya. Ihtisaban itu mengharap pahala itu dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang terdahulu. Ini hadis yang kayak ini adalah hadis tentang amal baik itu menghapus dosa. Nah, jadi kadang ini ada dosa-dosa kita yang kita kada sempat istighfar, cuma karena berbuat baik dosa tadi dihapuskan Allah. Nah, jadi kayak apa dosa tuh bisa hilang? Kayak apa dosa tuh supaya diampuni? Nomor satu ya memang istighfar, taubat, itu jelas dah. Tapi ada yang dosa-dosa kecil kita kada ingat istighfar, kada ingat juga dosanya, mungkin kada sadar juga dosanya, tapi diampuni Allah gara-gara apa? Melakukan amal ibadah. Itu menghapus. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bilanya berbuat kejahatan langsung ditapas, langsung dibilas pakai perbuatan baik. Perbuatan buruknya berarti jadi hilang. Nah, itu tuh di apa namanya di bulan puasa. Nah, ini kan ibadahnya ada ibadah siang, ada ibadah malam. Nah, sebujurnya ibadah siang dan malam ini sama, cuma memang bentuknya berbeda. Kalau ibadah siang itu adalah puasa, ibadah malam itu lebih ke qiyamul lail, maka ini memiliki kriteria yang berbeda. Apa kriterianya? Yang pertama ibadah siang dulu, puasa. Nah, ibadah siang yang ngarannya puasa ini apa ya? Poin pentingnya adalah al-imsak. Imsak tadi apa artinya? Bahasa Arab menahan diri. Al-imsaku an jami'il muftirat, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Itu definisi puasa, dan itu definisi puasa orang awam. Nah, itu. Karena dalam hadis itu kamin shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya dapat al-ju' lapar dan al-atash haus. Kayak apa itu jadi maksudnya? Nah, karena puasa ini ibadah, menggugurkan kewajibannya itu yang penting, karena menggawin dan membatalkan puasa itu sudah gugur kewajiban. Cuma bila puasanya ini hendak bernilai, ada pahalanya gitu, harus menahan diri juga dari perbuatan-perbuatan dosa yang ada di anggota tubuh. Nah, ini pentingnya mempuasa. Mata dijaga melihat yang kada baik. Melihat kada baik ini macam-macam. Bisa di jalan, bisa di HP, bisa di pasar wadai. Banyak-banyak macam-macam. Di mana-mana. Di kamar juga belum kada kemana-mana aja. Melihat TV bisa juga. Apalagi telinga, mata menjaga telinga. Nah, telinga ini dari apa berarti ya? Berarti mendengarkan yang ada baik. Orang menggibah atau orang namimah. Nah, telinga. Apalagi hidung mencium kada baik, mencium bini orang kada mungkin bang. Nih, terlalu jauh bang ya. Itu bisa bakal jadi. Amunya hidung ini mentok-mentok makro lah itu. Kita cium iwak bakar jam 1 siang. Warungnya bukan. Lihat aja barak sini nah. Jam 1 siang warung buka ada. Maaf, nukar gangan jam 1 siang. Mungkin di rumah ada bang, ada puasa itu. Mungkin aja ya. Masalahnya tiap hari siang gangan dipanasi kau aja, bujur aja. Itu hidung. Lalu muntung. Nah, muntung ini kayaknya belum puasa dasar harus dipuasakan nggak tuh? Sayang bener kita puasa, sekalinya pahalanya bocor, di cancel gara-gara apa? Gara-gara muntung kan? Nyambati orang, menggibah, maka menggibah nirami pula. Habis pahalanya, ya bisa habis karena muntung. Lalu apalagi tangan. Nah, tangan ini yang menuayah ini itu ya mengetik HP. Walaupun telinga kadang mendengar yang gibah itu, mata kadang melihat yang diharamkan, muntung kada bergerak, tapi jarinya
lincah bener. Ada status orang langsung alah aja, paling bajunya injaman, membuli. Ada orang alhamdulillah jadi dapat rezeki hari ini. Duit apa paling? Beratan karena kadeda gawian, beratan postingan orang di komennya. Beratan jarinya. Amunya dahulu ada mulutmu harimau, ini jarimu harimau kan. Itu dosa jua lah jarinya, dosa jua soalnya ini. Berarti hari ini teman puasa tuh apa ya? Terpenting menjaga jari daripada muntung. Amun muntung kita perlu objek lain yaitu orang. Orang itu menggibah itu perlu manusia. Pian di kamar sorangan menggibah orang berdosa lah, kada berdosa. Karena apa? Ya lawan siapa? Menyembati orang, orangnya ada, ya ada. Walaupun dalam ilmu psikologi aneh bang orang kayak ini. Jadi kamar disorangnya aneh bang. Cuma menurut secara rumus dosa ya gibah tuh ada objek. Tapi kalau yang HP di jari, orangnya ada di mana itu kawa. Nah, dimanapun kan kawa. Itu bahayanya. Lalu yang selanjutnya adalah batis. Ini ke tempat yang haram. Asal batak di rumah aja, mana-mana masjid. Masjid rumah, tempat begawi kada mana-mana, aman aja banget. Itu yang dijaga. Nah, ini yang apa namanya nih? Level puasa yang kita harapkan. Amun yang level awam tuh rasa rugi. Rasa rugi itu maksudnya ya pahalanya habisan. Level yang kedua, nah ini yang harapkan bisa dicapai. Amun level ketiga, nah ini ngalih benar. Karena apa? Karena level ketiga yang puasa khawasul khawas ini mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, inya ingat Allah Ta'ala sepanjangan itu. Wah ini dasar ulama tingkat tinggi. Level kedua itu yang kau dikejar tuh. Dan itu yang kau jadi harapan pahala. Nah itu puasa. Puasa itu lebih daripada menahan. Apa namanya? Poin pentingnya menahan diri. Termasuk menahan diri ini adalah dari yang membatalkan pahala. Tadi kan anggota tubuh yang membatalkan pahala adalah selain itu ada, yaitu sifat-sifat tercela yang ada di hati. Itu ya juga harus dijaga. Hasad itu melihat. Hasnya ada hasad, ada ghibthah. Hasad itu melihat orang dapat nikmat, hendak jua, tapi hendak nikmat orang itu hilang. Nah, subarang rumah nukar pajero hanyar. Wah kayaknya bagus pajero hanyar nih. Mudahan pajero sidin miris ban. Mudahan lempaknya. Nah, hendak supaya orang kada baik, itu ngarannya hasad. Maha bisakan pahala lah, maha bisakan pahala. Yang jar Nabi kayak api membakar kayu. Lalu yang kedua ghibthah. Ghibthahnya ada apa? Ghibthah itu adalah hendak kayak orang jua, tapi tidak ingin izalatun ni'mah. Hendak kayak orang, tapi kada hendak hilang nikmat itu dari orang, hendak benerai. Melihat saudara rumah nukar Fortuner, hendak jua, mudahan kalau nukar Fortuner diramin. Melihat saudara rumah renovasi rumah 3 lantai, mudahan kalau merenovasi rumah. Melihat saudara rumah umroh tiap tahun, mudahan kalau umroh. Melihat 3 rumah meninggal, kayaknya gini. Pilih enak aja. Itu ghibthah ngarannya. Nah, itu hasad tuh perlu dijaga. Kadang kita kada sadar. Itu kita membayangkan pahala mengaji sudah banyak, tarawih di Masjid Jami Al Amin rajinan sudah. Sekalinya bocor gara-gara itu. Dah tuh apalagi yang kedua, sifat hati yang dijaga, ujub. Nah, ujub ini ujub ini lawan sombong bilang 11-12. Nah, gara-gara ini iblis itu dilaknat sampai hari kiamat. Padahal dalam beratan riwayat memadakan iblis ini sebelum dilaknat ahli ibadah. Ada riwayatnya ngarannya iblis ini sebelumnya Azazil. Ahli ibadah, dasar ahli ibadah. Dan iblis ini makhluk yang takut lawan Allah Ta'ala, tahu lawan Allah Ta'ala. Cuma gara-gara ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya tuh. Aku terbuat daripada api, Nabi Adam terbuat dari tanah karena kamu sujud.
itu dilaknat sampai bila sampai hari kiamat kayaknya dilaknat gara-gara itu ya. Makanya dosa ujub ini ngeri juga ya. Ujub ini amun hasad tadi kan melihat orang lah. Ujub ini melihat orang juga kan, tapi merasa diri lebih hebat. Hilang juga pahala lah, hilang juga pahala. Nah itu yang puasa tuh latihan di situ dijaga. Malamnya bang, nah malam ini lebih kepada aktivitas. Kalonya di siang puasa itu lebih daripada menahan diri. Jadi yang skill atau kemampuan yang harus dikeluarkan adalah kemampuan menahan diri, kontrol. Tapi kalonya malam itu lebih banyak beraksi. Apa aksinya? Ya ibadah. Apa salah satunya? Tarawih. Tarawih itu ibadahnya tarawih. Tarawih mbah tuh anak tahajud boleh aja lah, boleh aja. Kada tarawih, tapi tarawihnya sepertiga malam boleh aja lah, boleh aja. Di Banjar belum ketemu bang lah. Cuma di Jakarta tuh bang ketemu tarawihnya tuh subuhnya. Subuh terserah aja lah tuh, sejujurnya terserah aja. Tarawih itu kan yang penting sesudah sembahyang isya kan. Nah itu tarawih. Tarawih ini sunnah, tapi hanya bulan puasa saja. Tapi walaupun kayak itu ya tetap hukumnya sunnah. Artinya sembahyang isya itu harus selesai dulu. Nah hanyar tarawih nih, hanyar menggawi tarawih. Nah itu apa ngarannya nih penting kan? Nih dikit lagi. Lalu yang penting berikutnya yang harus kita ingat adalah di bulan puasa itu kan bersahur. Nah, sahur ini adalah keberkahan, dasar keberkahan. Jadi ketika kita sahur itu bagian daripada menjalankan sunnah Nabi. Sahur itu jelas-jelas makan. Nah, makannya kita sahur itu berkah dan itu ya dihitung mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita bersahur, walaupun tahan aja puasa kan bersahur-sahuran. Misalnya, tapi tetap wajib disunahkan bersahur. Karena apa? Ada keberkahan. Ada kayak kisah orang sahur pakai gumbili bejarang jam 10 muntah mie. Kenapa dia kayak gitu sahur kayak gumbili bejarang? Soalnya ada mau lain itu. Nah, lawat yang terakhir nih penting juga. Ada dalam hadis itu riwayat Rawahul Khamsah, imam-imam hadis punya hadisnya ini. Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama alaih. Arti bebasnya tuh ini nah. Siapa yang kada memalamakan niat itu maka puasa wajibnya itu kada bernilai. Jadi niat itu kita mulai buka puasa, mulai tenggelam matahari sampai sebelum sahur itu niat puasa wajib. Dalam mazhab Syafi'i, niat puasa itu wajib setiap malam. Karena sebulanan puasa itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kada terikat, tidak terhubung, kada paralel, itu terpisah. Makanya tiap malam kita wajib berniat. Waktunya itu sebujurnya mulai tenggelam matahari, berarti pas masuk azan maghrib sampai sebelum azan subuh. Waktunya panjang tuh. Nah, sebelum sahur berarti kawalah. Niatnya bang kayak apa? Yang penting berniat anak puasa Ramadan. Walaupun kada formal kayak kita biasa. Nawaitu shauma wadin anadai. Nah, yang penting ada berniatnya. Nah, amun kada terniat bang, nah ini berat nih. Kejadiannya mungkin agak jarang bang. Imbah tuntung isya, keuyuhan atau imbah boleh begawe, keuyuhan sembahyang isya aja. Tarawihnya 2 rakaat, witir 1 rakaat guring. Kada ingat berniat. Bangun jam 5:30 sudah subuh, kada ingat lagi berniat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i nang kaya ini kada kawal lagi puasa karena ada ingat berniat. Kada kawal lagi puasa, cuma nya kada boleh juga pecah. Nah, jadi kada kawal puasanya kada sah, wajib mengkodok, cuma hari itu nya kada boleh juga pecah. Mau orang puasa juga kalau pecah, ada boleh juga kan. Makanya ulama ketika membahas tentang bab niat ini harus ada backupan. Apa backupnya? Kan dalam mazhab Syafi'i wajib tiap malam berniat. Nah,
Bapak kayak apa membackupnya? Membackupnya adalah waktu di awal puasa kayaknya lah. Udah ingat berarti kan. Awal puasa tuh kayaknya niat puasa sebulanan. Mau umpati pendapat Imam Malik, peguruan Imam Syafi'i. Apa niatnya? Saya puasa sebulanan bulan Ramadan, fardu Allah Ta'ala. Nah, itu dalam hati ya. Dalam hati jangan. Nah, itu sudah, itu kalau membackup sebulanan. Jadi misalnya ada satu hari kada ingat puasa, kada ingat berniat, nah kau aja dah. Yang niat sebulanan tadi mengcover dah sebenarnya. Cuma ini gasan di awal puasa aja kan. Ada tiap malam tadi kan berniat dah. Nah itu yang tentang niat puasa tadi. Ini khusus puasa wajib. Kalau yang puasa sunnah, kadang itu puasa sunnah ini tersantai. Puasa sunnah santai, makan batasannya itu sampai sebelum zuhur, selama belum makan lawan minum. Kau aja. Jadi makanya hadis Nabi itu kan, Nabi datang ke Aisyah. Nasi adakah? Jangan bahasa kita. Nasi adakah? Di sana ada nasi Nabi. Ada. Maka itu kok puasa. Santai aja. Bangun imbas subuh, kadang makan, kadang minum. Jam 9 hari. Sholat makan, puasa aja. Kau aja lah puasa, kau aja. Boleh, itu saja jadi puasa sunnah. Nah, itu mudah-mudahan puasa kita lancar dan kita bisa masuk kategori di ayat Al-Quran ayat 183 la'allakum tattaqun. Minta halal minta ridho subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.